Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12, teman-teman. Ya, pertemuan ke-12 ini membahas mengenai supply chain management. Ya, jadi ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar mengenai customer relationship management. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai supply chain management, teman-teman. Ya, apa yang akan kita bahas di supply chain management ini? Ya, eh, saya akan menjelaskan mengenai apa itu supply chain management, ya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai struktur SCM, ya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses bisnis pada supply chain management, menjelaskan fungsi manajemen dan prinsip-prinsip dari supply chain management, ya, menerapkan tahapan SCM, menjelaskan tantangan dan peran internet dalam SCM. Baik, saya akan masuk dari definisi dulu, teman-teman ya. Definisi dari supply chain. Apa itu supply chain ya? Supply chain merupakan sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir ya. Rangkaian tersebut terbentang dari penambangan bahan mentah bagian hulu ya. Jadi dari bahan mentah sampai ke retail atau toko ya, sampai jadi barang jadi lalu masuk di toko gitu ya. Sampai nanti akhirnya adalah end user. Ada bagian hilir ya. Termasuk di dalamnya adalah supplier, pabrik, distributor, toko atau retail serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik ya. Ini supply chain. Kalau kita mau lihat gambarnya nanti ya. Jadi ada 3 aliran dalam supply chain, yaitu mengalirkan material atau aliran material. Aliran barang yang mengalir dari hulu tadi ya, dari hulu dari bahan mentah, ya dari tambang sampai dari tambang segala gitu ya. Dari tambang, bahan mentah, lalu ke hilir ya. Hilir itu ke retail, ke toko, sampai ke downstream. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Lalu aliran informasi, ya, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir, serta disertai dengan aliran uang atau dana. Aliran uang yang mengalir dari hilir ke hulu. Sebaliknya ya, kalau aliran dana ya, karena aliran dana dari kebalikannya, dari end user, nanti ke retail, retail ke pabrik, pabrik ke supplier. Ya. Itu 3 aliran dana. 3 aliran dalam supply chain. Aliran material, aliran informasi, dan aliran dana. Khusus aliran dana itu fungsinya terbalik. Ya, terbalik gambarnya. Jadi dari hilir ke hulu ya. Kurang lebih seperti ini gambaran supply chain ya. Anggap ini gambar supplier ya. Samping kiri ini adalah gambar supplier ya. Lalu masuk ke manufaktur ya. Manufaktur lalu didistribusikan ya, didistribusikan. Setelah itu masuk ke retail, ke toko, baru habis itu end user. Kurang lebih seperti ini alirannya ya. Ada lagi gambar struktur supply chain-nya ya. Dari hulu ke hilir, dari supplier ke manufacturer ya atau pabrik, dari pabrik ke distributor ya, lalu ke wholesaler ya. Wholesaler ini ya agen sebutannya mungkin ya. Agen-agen, lalu baru ke retailer. Retailer ini toko-toko atau pedagang eceran. Setelah itu baru ke end customer atau end user. Nah, ini struktur supply chain-nya, apa saja yang dialirkan, aliran fisik, aliran pembayaran, ya, aliran fisik ini dari supplier sampai ke end customer, aliran pembayaran ini dari end customer ke supplier, begitu juga kalau aliran informasi ini ya kurang lebih bergerak kanan kiri gitu ya. Bisa dari supplier ke end customer ke supplier. Seperti itu. Nah, itu saya menjelaskan mengenai supply chain-nya. Lalu bagaimana dengan supply chain manajemennya, gitu ya? Kalau supply chain management, ya itu adalah manajemen dari supply chain tersebut, ya. Manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain, ya. Jadi dia memanajemenkan atau mengatur, mengelola aliran tersebut, mengelola aliran dari hulu ke hilir tadi, gitu ya. Dan di dalamnya itu ada integrasi proses-proses bisnis
dari pengguna akhir melalui pemasok awal yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Ya. Nah, ini definisi berikutnya itu juga menyebutkan bahwa supply chain management merupakan suatu kumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien antara pemasok, perusahaan manufaktur, pergudangan, dan toko, sehingga barang diproduksi dan didistribusikan pada kuantitas, lokasi, dan waktu yang benar untuk meminimumkan biaya-biaya pada kondisi yang memuaskan kebutuhan tingkat pelayanan. Ya, jadi dalam aliran tersebut itu nanti dimanajemenkan, diintegrasikan supaya apa? Supaya minimum biaya dan tingkat pelayanannya itu memuaskan. Ya, ini definisi dari supply chain management. Kurang lebih penggambaran proses bisnis pada supply chain management seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi aliran produksi, ya, ini pemasok level 1, 1, 2, pabrik, pelanggan, pengguna akhir, ya, aliran informasi. Dan di bawahnya itu, di dalam proses bisnis pada SCM nih ya, ini terlibat adalah manajemen hubungan pelanggan yang kita pelajari kemarin, customer relationship management, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, ya, manajemen aliran manufaktur, hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan return atau manajemen pengembalian. Kita akan bahas satu-satu mengenai proses bisnis ini. Terutama saya akan bahas mengenai bagian dari ini ya. Nah, ini saya akan bahas satu-satu komponen dari proses bisnis SCM. Kita akan bahas mengenai manajemen hubungan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management itu adalah langkah pertama dari supply chain management. Tujuannya adalah mengidentifikasi pelanggan utama, mempertahankan pelanggan, ya, mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, karena hal tersebut merupakan hal yang kritis bagi perusahaan, ya. Jadi mengelola dari pelanggan dulu, ya, dari pelanggan, kelola dulu apa yang diinginkan, dikelola loyalitas pelanggannya dan ditingkatkan kepuasan pelanggannya, ya. Setelah itu komponen berikutnya dalam SCM, dalam proses bisnis SCM adalah Customer Service Management, ya. Tugasnya apa? Memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk melalui hubungannya dengan bagian produksi dan distribusi, ya. Jadi Customer Service Management ini ngasih tahu pelanggan mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk, ya. Karena hubungan dia dari bagian produksi dan distribusi. Ya, setelah itu demand management, ya. Proses ini menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dan dengan kemampuan pasokan perusahaan, ya. Karena kalau supply chain management kalau kita pelajari di e-business itu kan ada namanya dia custom product dari pelanggan. Jadi alirannya itu pemesanan dari pelanggan, pelanggan butuh apa gitu ya. Lalu dibuat dari sampai supplier, supplier memberikan bahan baku sesuai dengan komponen yang diinginkan pelanggan gitu ya. Lalu pabrik membuat bahan bakunya ya, lalu setelah itu dilemparkan kepada pelanggan. Nah, demand management ini itu adalah tugasnya menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan pasokannya, gitu, dengan pasokan atau persediaan bahan baku atau persediaan yang ada di persediaan produk yang ada di perusahaan, ya. Menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan, ya. Lalu customer demand fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Ya, jadi customer demand fulfillment. Jadi menyelesaikan apa yang diinginkan oleh customer. Ya, kalau dalam hal ini mereka perlu penyelesaian integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Nah, biasanya ini ada di bagian manufacturing seperti perusahaan-perusahaan mobil, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik gitu ya. Nah, itu kan yang inden-inden seperti itu ya, atau mobil-mobil yang inden gitu ya, produk-produk yang inden
itu biasanya mereka apa yang diinginkan customer, misalkan mobil Avanza yang terbaru dengan warna hijau, stoknya kan nggak ada ya, jadi langsung pesan dulu di pabrik. Pesan pabrik, pabrik menghubungi apa namanya suppliernya, lalu dikirimkan bahan baku sesuai dengan pesanan pelanggan tersebut ya. Nah, di main management itu menyimbangkan itu. Ada nggak pasokannya? Kalau nggak ada, berarti harus nunggu kapan, sampai kapan gitu ya. Nah, kalau customer demand fulfillment ini menyelesaikan. Jadi produknya sudah tugasnya adalah menyelesaikan pesanan tersebut ya. Lalu setelah itu manufacturing flow management. Dengan manajemen rantai pasok, produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi barang produksi harus fleksibel dengan perubahan pasar ya. Karena kita pakai supply chain management, produk itu dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan seperti yang saya bilang tadi. Jadi barang produksi harus fleksibel dengan perubahan yang ada di pasar. Untuk ini diperlukan kemampuan berubah secara cepat untuk menyesuaikan dengan variasi kebutuhan massal ya. Karena nanti produk yang dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan, permintaan pelanggan. Kalau permintaannya atau kebutuhannya itu naik gitu ya, maka nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata kebutuhannya nggak ada atau minim gitu ya, sehingga harus fleksibel dengan perubahan pasar. Ya, jadi barang produksinya harus fleksibel, harus bikin apa nih, gitu ya. Nanti bahan bakunya menyesuaikan. Lalu procurement melibatkan pemasok sejak tahap desain produk, ya. Jadi supplier sudah dilibatkan pada tahap desain produk sebelum produk itu launching, bahkan sebelum produk itu dibuat. Jadi baru tahap desain supplier sudah dilibatkan. Sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Ya. Lalu setelah itu, komponen berikutnya pada proses bisnis SCM adalah pengembangan produk dan komersialisasi. Ya. Karena SCM ini bikin siklus produk itu menjadi singkat, karena kan sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Produk dibuat berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga perubahannya nanti akan semakin cepat. Maka dari itu, karena perubahannya cepat, siklus produk akan menjadi lebih singkat. Ya, mungkin aja bisa cuma setahun atau 6 bulan gitu ya. 6 bulan udah harus ganti produk lagi karena bosan pelanggan. Maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu yang singkat juga. Jadi diiklankan pada waktu yang cepat juga. Sehingga perusahaan kuat dalam persaingan. Ya. Setelah itu, manajemen return. Proses manajemen return yang efektif memungkinkan untuk mengidentifikasi produktivitas kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Ya. Jadi, proses bisnis SCM itu dimulai dari customer relationship management, ya, lalu manajemen pelayanan pelanggan atau customer service management, demand management, customer demand fulfillment, manufacturing flow management, procurement, pengembangan produk, dan komersialisasi, dan terakhir pada manajemen return. Ya, oke, kita ke selanjutnya. Ya, saya akan bahas mengenai fungsi manajemen SCM. Apa itu fungsi manajemen SCM? Ada dua fungsi dari menerapkan manajemen SCM. Kalau SCM secara fisik itu mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Jadi, fungsi pertama adalah supply chain management secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi, sehingga dapat dipakai ke end user. Nah, dalam fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ya, ongkos bahan baku, ya, ongkos penyimpanan, ongkos gudang, ongkos produksi, transportasi, dan sebagainya. Ya, ini secara fungsi pertama yaitu mengkonversi bahan baku menjadi bahan jadi, gitu ya, menjadi produk jadi. Lalu fungsi kedua adalah SCM sebagai mediasi pasar, ya, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Ya, fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perancangan produk, serta biaya-biaya akibat
tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah rantai suplai, ya. Jadi pada fungsi kedua ini sebagai mediasi pasar, supply chain management memastikan bahwa apa yang sudah disuplai, ya, apa yang sudah diproduksi, apa yang sudah diberikan kepada end user mencerminkan aspirasi pelanggan, ya, mencerminkan apa yang diinginkan oleh pelanggan atau pemakai akhir tersebut, ya. Itu fungsi manajemen SCM, yaitu mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan sebagai mediasi pasar. Berikutnya, prinsip-prinsip dari supply chain management. Ada 7 prinsip di sini, ya. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Dengarkan sinyal pasar, ya, dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan, sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan, ya. Dan terakhir adalah mengadopsi pengukuran kerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Ya, jadi ini prinsip-prinsip pada SCM. Tapi prinsip utamanya adalah integrasi. Integrasi dari hulu ke hilir, teman-teman. Ya, dari supplier sampai kepada end user terintegrasi. Ya, kalau ini prinsip utamanya ini dijalankan, ya, pengintegrasian ini, jadi jangan sampai ada miskomunikasi, ya, ada aliran informasi atau aliran dana yang tersendat di sana. Mudah-mudahan aliran material itu lancar gitu ya sampai kepada end user. Jadi kuncinya adalah bagaimana menyeimbangkan atau bagaimana mengintegrasikan dari hulu ke hilir ini. Dan aliran dana dan aliran informasi ini harus lancar, gitu ya. Jadi jangan sampai nggak lancar. Kalau nggak lancar, nanti aliran materialnya mengikuti itu. Tidak lancar. Jadi 3 aliran itu, terutama aliran dana ya, aliran dana ini harus lancar gitu ya. Aliran dananya harus lancar. Kalau enggak nanti aliran material tersendat. Aliran informasi juga harus lancar. Kalau enggak nanti aliran material tersendat juga. Ya, itu prinsip utama dari supply chain management, yaitu pengintegrasian. Kalau yang ini turunannya semua nih, 7 ini nih ya. Dari segmentasi pelanggan, ya, jaringan logistik, sinyal pasar, diferensiasi produk, sumber-sumber supply, ya, teknologinya, ya, lalu pengukuran kerjanya ini hanya turunan, tapi prinsip utamanya adalah pengintegrasian dari hulu ke hilir. Nah, kita lihat tahapan dalam supply chain management. Ada 4 tahap dalam kita mengaplikasikan supply chain management. Pertama, tahap baseline. Ya, masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Jadi ini masih tahap dasar. Bagian produksi, pembelian masih melakukan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Ya. Lalu tahapan berikutnya nih, masuk ke tahapan integrasi fungsional. Ya. Sekurang-kurangnya ada penggabungan antar fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Jadi mulai diintegrasikan, ya. Mana bagian-bagian yang melakukan aktivitas yang sama, mendingan dijadiin satu aja gitu ya, diintegrasikan. Setelah itu integrasi secara internal, ya. Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Jadi dibikin kerangka kerjanya. Nanti pengadaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana gitu ya. Lalu integrasi secara eksternal, ya, integrasi dari supplier, supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Integrasi internal itu dari dalam, bagaimana cara pengadaan dan pelaksanaannya. Pengadaan itu bagaimana pengadaan bahan baku gitu ya. Lalu pelaksanaan dalam produksinya sampai nanti ke end user. Lalu kalau integrasi secara eksternal, kita libatkan juga supplier dan
customer gitu ya dalam perusahaan ini, dalam membuat produk gitu ya, dalam mengalirkan sebuah produk. Nah, itu tahapan dari SCM. Kalau baseline itu dari dasar sendiri-sendiri dulu nih masing-masing melakukan fungsinya gitu ya. Lalu integrasi fungsional, nah bagian mana nih yang fungsinya sama, mulai disatu-satukan. Lalu integrasi internal melibatkan pengadaan dan pelaksanaan, ya pengadaan bahan baku siapa yang bertanggung jawab, pelaksanaan siapa yang bertanggung jawab, gitu ya, sampai perencanaan kerangka kerjanya, dibikin kerangka kerjanya, lalu eksternal mulai libatkan customer dan end user-nya. Ini manfaat jika kita mengoptimalkan SCM, mengurangi inventory barang, mengurangi biaya gudang, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena produk dibuat berdasarkan pesanan pelanggan, gitu ya. Produk dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Jadi begitu barang jadi langsung dikirim ke pelanggan, nggak di stok lagi gitu ya. Sehingga mengurangi inventory barang. Ya, mengurangi inventory barang karena pelanggan memesan produk dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan, gitu ya. Jadi begitu pelanggan memesan gitu ya, order, pabrik mulai pesan bahan-bahannya ke supplier, dibuat ya, langsung dikirim kepada end user, ke customer. Jadi eh, tidak ada lagi apa namanya stok barang, ya stok barang di gudang, ya. Jadi langsung dikirim semua ke retailer, ke wholesaler, ya. Yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari barang asal, pabrik pembuat, supplier, perusahaan itu sendiri, wholesaler, retailer, sampai kepada konsumen akhir. Ya. Menjamin mutu, ya, mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksinya, tapi ditentukan oleh mutu bahan mentahnya dan mutu dalam kualitas pengirimannya. Mengurangi jumlah supplier, ya, tujuannya untuk mengurangi ketidakseragaman, mengurangi biaya-biaya negosiasi dan tracking, ya. Jadi kita udah suppliernya itu saja gitu ya, sudah kerjasama dengan kita ya, sudah dilibatkan dari tahap desain produknya, nggak perlu cari-cari lagi gitu ya. Mengembangkan supplier partnership, menjamin lancarnya pergerakan barang dalam supply chain management. Contohnya misalkan ya pada Dell komputer. Nah, ini contoh yang ada pada Dell komputer. Ketika customer membeli online dari Dell komputer, supply chain yang terlibat yaitu pelanggan. Ya, pelanggan, website Dell ya, website Dell tempatnya jualan itu ya, tempat jualan komputer Dell. Dia nerima order pelanggan, lalu pabrik perakitan Dell dan pemasok Dell ya. Jadi yang dilibatkan adalah pelanggan, website, pabrik, dan pemasok atau supplier. Setelah customer memilih produk, mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi order dan bayar. Jadi pelanggan bayar, ya, masukkan informasi order dan membayar. Informasi pesanannya apa gitu ya. Lalu dibayar. Aliran informasi dan aliran dana masuk. Lalu setelah itu customer dapat melihat pada website untuk mengecek status order ya. Nah, ini customer bisa melihat nih di website ini aliran informasi ya mengenai status order dia. Apakah sudah dibuat ya in packaging ya dalam proses atau dalam proses pengiriman atau sedang dalam pengantaran kurir misalkan. Selanjutnya nanti Dell Assembly Plan ya memenuhi customer order tersebut. Dell komputer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasok produk melalui beberapa transportasi. Jadi Dell komputer menerima komponen ya sesuai dengan produk yang telah didesain tadi, komponennya harus sesuaikan ya dari beberapa supplier dan memasuk produk melalui beberapa transportasi, lalu baru dikirimkan kepada customer. Ya, ini contoh supply chain pada Dell komputer. Apa sih tantangan ketika kita menerapkan SCM ini? Yang pertama adalah kompleksitas struktur supply chain. Kompleksitas ini melibatkan internal dan eksternal. Contohnya dalam bidang internal misalkan, kompleksnya ya, antara bagian marketing dan produksi itu nggak sepakat atau benturan terus ya. Contoh misalkan bagian marketing sering membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa ngecek kemampuan produksi ya. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing
menyepakati perubahan order dengan pelanggan. Nah, kadang-kadang bagian marketing dan bagian produksi kurang komunikasi. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Ya, jadi kalau ada perubahan order dari pelanggan, marketing terima aja karena supaya dapat customer kan. Nah, sebagian produksi nggak bisa tuh dadakan seperti itu, jadi sering ditolakin tuh, ya. Nah, itu kompleksitas dalam struktur supply chain pada bagian internal perusahaan. Lalu kalau eksternal bagaimana? Nah, kalau eksternalnya, supplier menginginkan pesanan produknya jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman. Jadi jangan dadakan juga. Supplier juga nggak mau dadakan, gitu ya. Dan sedapat mungkin pesanannya nggak berubah, nggak dadakan dan nggak berubah-ubah, gitu ya. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Lalu kompleksitasnya juga perbedaan bahasa, ya, karena ini kan global ya. Global kadang-kadang ada perbedaan bahasa pasti tentunya. Problem bahasa ini menyebabkan miskomunikasi, ya, aliran informasinya jadi macet, ya. Perubahan zona waktu dan budaya antar perusahaan dari supplier dengan pabrik dengan manufacturing itu juga sering benturan karena budaya ini ya, budaya antar perusahaan. Ya, setelah itu tantangan kedua adalah ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini apa? Safety stock ya. Jadi ada stok darurat gitu ya, stok safety stock ya. Safety time. Jadi di waktunya jangan mepet-mepet, ada luang waktunya ya, atau kapasitas produksi maupun transportasi ya. Sumber ketidakpastian itu dari ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan ya, lead time pengiriman, harga dan kualitas bahan baku. Ketidakpastian internal, kerusakan mesin ya. Nah, ini sering terjadi juga kerusakan mesin ya. Kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk dan lain sebagainya. Ya, itu ketidakpastian adalah tantangan dari supply chain management. Ya pasti perusahaan juga pasti akan mengalami risiko-risiko yang tidak bisa dihandle seperti ini, ketidakpastian. Maka dari itu biasanya perusahaan menciptakan pengamanan ini seperti safety stock, safety time, gitu ya. Oke, itu tantangan dalam supply chain management, kompleksitas struktur supply chain, dan ketidakpastian. Lalu apa peran internet dalam supply chain management? Internet dalam supply chain management dapat mengintegrasikan data permintaan dan supply jadi gambaran yang akurasinya sudah meningkat, sehingga dapat diambil tentang sifat dari proses bisnis, pasar, dan konsumen akhir. Jadi mengintegrasikan data permintaan dan supply. Integrasi ini dalam rantai supply akan meningkatkan ketergantungan dan inventory minimum. Ya, jadi peran internet mengintegrasikan rantai supply sehingga akan meningkatkan ketergantungan antara supplier dengan perusahaan dan inventorinya jadi minimum gitu ya, karena langsung terintegrasi gitu ya. Internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Itu peran internet ya. Yang utama adalah supaya transaksinya bisa lebih cepat, murah, dan akurat. Apa aplikasi internet pada SCM yang dipakai? Ya biasanya pakai e-procurement ya, e-procurement untuk cari supplier nih. Mendukung proses pengadaan ya. Perusahaan otomotif seperti Volkswagen, VW ya, GM, General Motor, Daimler, Chrysler ya dan sebagainya sudah menggunakan e-procurement secara ekstensif untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item-item ya yang masuk dalam kelompok MRO, Maintenance, Repair, and Operation seperti suku cadang, peralatan tulis kantor, dan sebagainya. Atau elektronik dan elektronik fulfillment, aplikasi internet yang digunakan untuk SCM. Gunanya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ya, baik, itu saja yang dapat saya share di materi supply chain management. Ya, ini udah slide terakhir ya. Silakan teman-teman pelajari ya supply chain management ini. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa
tanyakan melalui grup WA atau chat pribadi ke saya. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.